Dugaan ketidaknetralan Presiden Jokowi dalam pemilu ini semakin menjadi sorotan dan menguat ketika Presiden ikut komentar isi debat yang cenderung terlihat membela salah satu paslon. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala bahkan mengingatkan Presiden Jokowi untuk tetap netral dalam pemilu. Apakah benar Presiden Jokowi memang harus turun tangan dan merusak netralitas demi mendukung kepentingannya? Kami akan membahasnya bersama pengamat politik Khoirul Umam. Mas Umam, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung dalam Metro hari ini. Yang pertama, Mas, kalau misalnya saya kutip ya Mas pernyataannya Pak JK ini, selalu saya ingatkan bahwa netralitas itu tercantum dalam adilnya dan sumpah seorang presiden, disumpah menggunakan kitab suci Al-Quran. Sampai Pak JK menggunakan bahasa seperti ini, Anda melihatnya seperti apa, Mas? Ya, statement dari Pak JK itu adalah sebuah warning, peringatan yang cukup serius kepada Presiden sebagai pemangku kekuasaan tertinggi di dalam struktur kekuasaan eksekutif di Indonesia. Karena bagaimanapun juga Presiden memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap bagaimana kemudian exercise kekuasaan itu bisa digunakan. Dan itu berpotensi kemudian memberikan impact yang signifikan terhadap menang atau tidaknya seorang kontestan. Nah, oleh karena itu Pak JK sebenarnya mencoba untuk kembali mengingatkan. Bagaimanapun juga Pak JK adalah mantan running mate bagi Pak Jokowi di periode pertama, sehingga kemudian warning yang beliau sampaikan sebenarnya juga bukan hanya dalam konteks diametral sebagai lawan dalam konteks keberpihakan politik, tetapi juga sebagai sebuah kawan di antara keduanya yang kemudian saling harus mengingatkan. Dan yang disampaikan Pak JK dalam konteks ini juga ada baiknya, karena bagaimanapun juga Presiden bersumpah di dalam konteks menjalankan jabatannya untuk menjalankan undang-undang. Dan kita tahu kalau misal kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, ditegaskan bahwa memang Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk mendukung capres-cawapres tertentu. Tetapi diingatkan di dalam pasal 299 itu bahwa kalau misal memberikan dukungan tetap harus di dalam koridor, di mana tidak boleh menggunakan kekuasaan negara, tidak boleh menggunakan APBN, dan betul-betul di dalam konteks koridor yang pada tempatnya. Nah, ada pun kemudian hal itu juga ada beberapa aturan detail di dalam Undang-Undang Pemilu. Misalnya di pasal 304 ayat 1 dan juga ayat 2 yang bisa melekat kepada seorang presiden praktis hanya fasilitas keamanan, kesehatan, dan juga protokoler. Selebihnya, otoritas terhadap TNI, Polri, kemudian penggunaan bantuan sosial, kemudian bagaimana struktur kekuasaan di daerah, semuanya harus netral. Inilah yang kemudian diingatkan oleh Pak JK, supaya kemudian tidak ada exercise kekuasaan yang menguntungkan pihak tertentu atau merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, di dalam konteks ini adalah sebuah political warning, dan bagaimanapun juga dalam konteks akidah keislaman, sumpah di atas Al-Quran itu adalah sebuah qasam, dan itu adalah sumpah tertinggi karena juga menggunakan nama Tuhan sebagai materi, atau dalam konteks ada pengucapan lafal sumpahnya itu sendiri. Demikian, Mas. Anda melihat bahwa cawe-cawe Jokowi sudah semakin gamblang, Mas? Ya, kalau kita cermati sejak awal memang ada semacam tendensi dari beliau untuk menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu paslon tertentu. Dan yang terakhir kemarin kita tahu bahwa beliau juga menyampaikan atau melakukan komunikasi cukup intens dengan ketua-ketua partai politik yang menjadi pengusung dari paslon nomor 2, yaitu Pak Prabowo Subianto dan juga Gibran, putra dari beliau. Oleh karena itu, memang tidak ada statement terbuka dari Pak Presiden, tetapi bagaimanapun juga dari sikap, kemudian kecenderungan, maka memang ada tendensi keberpihakan yang semakin terbuka di sana. Oke, Mas. Jadi sebenarnya Mas melihatnya apa yang terjadi sehingga seorang Jokowi kini terlihat begitu gamblang menunjukkan keberpihakannya? Apakah memang ada kepanikan di sini atau seperti apa, atau strategi memang, Mas? Ya, kalau misal kita cermati respon yang begitu vulgar disampaikan oleh Presiden terutama pasca debat ketiga Capres, dan di situ kita tahu bahwa posisi dari Pak Prabowo betul-betul kemudian dalam posisi yang cukup tertekan, di mana
dalam materi debat dan juga dalam proses debat beliau mendapatkan hantaman yang cukup signifikan dari Capres 01 Anies Baswedan dan juga Capres 03 Ganjar Pranowo. Oleh karena itu komentar itu meskipun diklaim itu adalah sebuah respons umum terhadap materi Capres, debat Capres, tetapi sebenarnya terselubung juga dan tendensinya juga semakin terlihat bahwa sebenarnya itu adalah sebuah bentuk pasang badan sekaligus juga pembelaan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Oleh karena itu sekali lagi Pak JK mencoba untuk mengingatkan sekali lagi supaya kemudian kekuasaan tetap dijalankan dengan amanah yang diberikan oleh konstitusi dan juga rakyat dalam proses pemilu yang lalu. Demikian, Mas. Oke, Mas Umam, bagaimana Anda melihat bahwa ada klaim sebenarnya dari pihak mereka sendiri bahwa Pak Jokowi ini memang sudah mendukung 02 begitu? Ya, memang diakui atau tidak, ekspresi dukungan itu sudah semakin vulgar. Dan mendukung paslon itu memang diperbolehkan oleh disebut dalam pasal 299 di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Presiden boleh untuk memberikan dukungan. Asal dukungan itu di dalam koridor tidak menggunakan otoritas kekuasaan negara. Oke. Nah, oleh karena dukungan itu dalam konteks hak politik pribadi diperbolehkan secara konstitusional, tapi menggunakan otoritas pasal itu yang dibatalkan. Baik, Mas Umam. Ya, Ya, Mas Umam, ketika akhirnya Presiden terlihat turun gunung ya, apakah tokoh lain yang tidak rela pemilu di cawe-cawe Presiden ini juga akan turun gunung? Kita sudah melihat ada Pak JK turun gunung di sini. Anda melihat nanti ke depannya seperti apa? ya, saya pikir ini adalah sebuah kontestasi politik tertinggi di publik ini. Maka ketika kemudian sejumlah nama-nama besar juga ikut turun gunung, itu justru cukup baik sebenarnya untuk menunjukkan partisipasi di antara aktor-aktor politik yang ada. Yang terpenting adalah semua tetap dalam koridor aturan sesuai mekanisme yang ada, dan yang terpenting tidak kemudian menggunakan eksploitasi memecah belah, dan yang terpenting lagi dijalankan dengan netral, independen, dan juga tidak ada pihak-pihak yang justru melakukan manipulasi demokrasi yang tidak sesuai dengan prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Maka sekali lagi yang disampaikan oleh Pak JK ini adalah sebuah warning supaya kemudian pemilu bisa luber dan independen. Demikian, Mas. Baik, Mas Umam, jadi ketika seperti perang bintang saat ini yang terjadi begitu, saling mengklaim dan juga saling cawe-cawe, apakah kita masih bisa berharap bahwa nanti pemilunya kondusif, Mas? Pemilu kondusif atau tidak, itu akan bergantung pada seberapa adil, transparan, dan akuntabel proses pemilu itu sendiri. Kalau prosesnya bisa dijalankan secara transparan, akuntabel, dan juga fair, sebagaimana juga prinsip luber dalam pemilu, tentu pihak yang kalah pun juga akan merasa dirinya tidak merasa didolimi atau dimanfaatkan oleh elemen kekuatan tertentu. Oleh karena itu yang terpenting adalah bagaimana proses pelaksanaannya betul-betul bisa dijaga sesuai dengan prinsip luber itu sendiri. Kalau itu tidak bisa dijaga, maka perang bintang tadi berpotensi kemudian menciptakan political chaos yang justru bisa berdampak pada integrasi dan juga keutuhan negara yang kemudian kita pertaruhkan dalam proses kontestasi politik saat ini. Demikian, Mas. Oke, itu yang paling terakhir kita harapkan bahwa ini semua tetap kondusif begitu ya. Mas Umam, terima kasih atas waktu Anda di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.